Istri dilantik, harta suami naik. Kalau minjem istilah Gen Z, boleh nggak gue bilang mereka ini couple goals? Dalam sidang paripurna 1 Oktober lalu, ditetapkan bahwa Bu Puan Maharani, anak dari Ibu Megawati Soekarno Putri, kembali menjadi Ketua DPR periode 2024 sampai 2029. Dan pasca penetapan tersebut, terlihat bukan cuma Ibu Puan yang senang. Investor saham dari perusahaan suami Ibu Puan itu pun kecipratan. Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dijadwalkan akan membacakan putusan terkait gugatan PDIP atas penetapan hasil Pilpres 2024 pada Kamis 10 Oktober 2024. Sejumlah pihak memberikan prediksi berbeda mengenai putusan yang akan dikeluarkan oleh pengadilan tersebut. Kalau menurut saya, kalau Bang PDI Perjuangan mau masuk ke dalam, itu tarik tuh gugatan. Sebetulnya gitu ya. Kan baik, saya nggak tahu nih secara baik. hukum boleh apa enggak ya. Tapi pada dasarnya Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad merespon isu Presiden Jokowi minta Presiden terpilih Prabowo Subianto agar tidak mengajak PD Perjuangan bergabung ke pemerintahannya. Ada banyak orang yang mengkritik, termasuk PDIP mengkritik Jokowi mempraktekkan politik dinasti. Nggak taunya pas waktu pelantikan jadi tahu semuanya. Ada banyak anggota dari PDIP yang masih bertalian darah alias masih saudara. Bukan cuma saudara jauh, ini ibu anak di satu kantor ya kan, di satu berkantor bersama di Senayan. Kita bahas Pinka Hapsari, anak dari Puan Maharani, anaknya jadi anggota DPR, ibunya jadi ketua DPR. Klop kan, kerja bersama, kerja bareng, kerja keluarga maksudnya. Nah ini gimana nih nasib dari orang yang koar-koar Jokowi politik dinasti? Yang ini nih gimana kan gitu ya. Tapi by the way, kita ngobrolin soal Puan. Ternyata terpilihnya Puan Maharani menjadi anggota DPR yang kesekian kalinya, ditambah terpilih juga sebagai ketua DPR, ini bawa angin segar untuk finansial keluarga. Ya, sang ibu dilantik, sang istri dilantik jadi ketua DPR, sang suami dapat tambahan kekayaan dari tren pasar saham yang menjadi positif. Jadi agak berhubungan nih. Istri dilantik, harta suami naik. Kalau minjem istilah Gen Z, boleh nggak gue bilang mereka ini couple goals? Dalam sidang paripurna 1 Oktober lalu, ditetapkan bahwa Bu Puan Maharani, anak dari Ibu Megawati Soekarno Putri, kembali menjadi Ketua DPR periode 2024 sampai 2029. Dan pasca penetapan tersebut, terlihat bukan cuma Ibu Puan yang senang. Investor saham dari perusahaan suami Ibu Puan itu pun kecipratan. Terlihat saham Raja mengalami peningkatan signifikan yang membuat kekayaan grup ini naik triliunan dalam 4 hari. Jadi di sini kita lihat bahwa ada 4 big player di saham Raja yang menguasai 81% dari total saham, di mana 3 diantaranya itu di bawah kendali Bapak Hapsoro. Di sini kita lihat kenaikan harta Pak Hapsoro dari kepemilikan langsungnya itu lebih dari 400 miliar. Basis utama Prima, kalau kita lihat informasi yang beredar, 99,9% itu dimiliki oleh Bapak Hapsoro dan 0,1% milik PT Muhammad Mangkuningrat yang dikatakan di bawah kendali Bapak Arsyad Rashid. Lalu Sentosa bersama Mitra itu juga dikatakan milik Bapak Hapsoro. Jadi total kenaikan net worth dari grup ini dalam 4 hari itu udah di atas 1 triliun, di mana nilai ini naik 27% dari sebelum Ibu Puan kembali dilantik. Istri punya jabatan tinggi di pemerintahan dan suami konglomerat. Kurang couple goals apa? Wes, kalau kata anak sekarang ini couple goals. Istri dilantik, harta suami naik, ya kan gitu. Karena Ibu Puan dilantik jadi ketua DPR, saham si bapak nih, si bapak siapa? Hapsoro ya. Jadi suami dari Ibu Puan, ini sahamnya naik begitu. Jadi ini benar-benar couple goals lah. Kerjasamanya bagus, kompak gitu maksudnya ya kan. Istri dilantik, harta suami naik. Boleh. Kita bahas selanjutnya ini soal PTUN. Karena mau gak mau kalau ngebahas PDIP ada satu yang lagi diusahain banget sama PDIP. PDIP itu sedang menggugat KPU tentang keputusannya meloloskan Gibran bisa nyapres. Bukan nyapres, nyawapres gitu kan. Jadi wapresnya Prabowo. Hingga terpilih, hingga diumumkan KPU, hingga dipersengketakan di MK, hingga diputuskan juga hasilnya ternyata Prabowo dan Gibran tetap dilantik. Setelah itu masih tetap diusahakan, PDIP mengusahakan untuk intinya tuh ini tuh nggak bisa gitu.
Dan keputusan PT UN tuh harusnya diumumkan tanggal 10, tapi sampai sekarang masih belum ada pengumuman, nanti kita update ya. Tapi kira-kira prediksi-prediksian aja, kira-kira dikabulkan nggak ya? Pun kalau misalkan iya dikabulkan, kira-kira bakal berpengaruh apa enggak? Karena putusan dari PT UN itu kan akan berlawanan dengan putusan MK, begitu. Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dijadwalkan akan membacakan putusan terkait gugatan PDIP atas penetapan hasil Pilpres 2024 pada Kamis 10 Oktober 2024. Sejumlah pihak memberikan prediksi berbeda mengenai putusan yang akan dikeluarkan oleh pengadilan tersebut. Sejumlah kalangan memprediksi bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta mungkin akan memberikan kejutan dengan menerima gugatan PDIP. Namun, sebagian lainnya meyakini majelis hakim akan menolak gugatan tersebut. Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Aan Eko Widiarto, menyatakan keyakinannya bahwa gugatan PDIP kemungkinan besar akan ditolak oleh PT UN. Pasalnya, hal ini berkaitan dengan kompetensi pengadilan dalam mengadili perkara. Ia menegaskan bahwa sengketa terkait PHPU seharusnya ditangani oleh MK, sementara urusan administrasi pemilu adalah kewenangan Bawaslu. Namun, pandangan berbeda disampaikan oleh Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Praitno. Ia memperingatkan bahwa kondisi politik di Indonesia berpotensi memanas jika PT UN menerima gugatan tersebut. Hal itu bisa berimplikasi serius, di mana penetapan Gibran Rakabuming sebagai cawapres dianggap cacat hukum, yang kemudian bisa berujung pada pencabutan kemenangan Pilpres 2024. Oke, itu prediksi-prediksian aja ya. Tapi kemudian ini gimana nih Bu Puan? Bu Puan kan udah dilantik jadi ketua DPR, saham Bapak juga udah naik. Ya kali Bu masih mengusahakan Mas Gibran dijegal, didongkel dari kursinya menjadi wapresnya Pak Prabowo. Kemudian diusulkan kan kemarin Ibu tuh yang akan menggantikan Mas Gibran. Udah bener saham Bapak udah naik nih gara-gara Ibu Puan dilantik jadi ketua DPR. Masa mau nyebrang lompat dari kursi ketua DPR jadi kursi wapres gitu. Masih mau diusahakan banget nih Bu. Apa tidak mau dipikir dua kali udah dapat untung maksudnya. Ngomongin soal Ibu Puan Maharani kita sempat inget gitu ya, flashback. Dulu tuh sempat jadi ketua DPR tuh kan mimpin sidang paripurna tentu saja. Dan ketika banyak interupsi karena kesel mungkin ya, ada banyak yang ngerecokin interupsi mulu, itu mic dari anggota dewan yang rewel tuh dimatiin. Jadi kejadian mematikan atau apa istilahnya membungkam suara ini jadi isu yang agak ya jadi coretan lah. Agak mencoret record atau rapor dari Ibu Puan Maharani selama menjadi ketua DPR. Ini kejadian lagi, tapi bukan Ibu Puan yang mengalami, tapi Pak Dasko, wakil DPR terpilih ya. Bukan matiin mic, tapi kehilangan justru. Dan bukan mic yang hilang, tapi palunya. Iya, gimana sih? Palunya mana ya? Tuh kan Kami hilang. membuka rapat ini dan kami nyatakan rapat ini Tuh, tengok-tengok nih. palunya mana ya? Dan rapat ini kami nyatakan terbuka untuk umum. Is, pakai tangan. Ini lama-lama kalau begini kapalan nih. Waduh. Pimpinan Komisi 7 bawa pulang aja nih. Ini karena mungkin insecure, karena dulu pernah kejadian mic saja dimatiin, palu diamanin akhirnya. Jangan-jangan ini dimainin. Nah ketika Pak Dasko kemudian mau ngebuka sidang, palunya hilang. Ini kemarin yang bawa palu siapa nih, ya kan? Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad merespon isu Presiden Jokowi minta Presiden terpilih Prabowo Subianto agar tidak mengajak PD Perjuangan bergabung ke pemerintahannya. Kata Dasko, ia belum pernah mendengar ada permintaan dari Jokowi seperti itu. Menurutnya sejauh ini tidak ada pembahasan soal kabinet antara Prabowo dan Jokowi. Penyusunan kabinet juga menjadi hak prerogatif Presiden terpilih. Saya belum dengar Pak Jokowi meminta itu ya, karena sampai dengan hari ini
tidak pernah Pak Jokowi kemudian atau Pak Prabowo membicarakan kabinet. Karena pada prinsipnya Pak Jokowi memberikan hak prerogatif itu kepada Pak Prabowo sebagai presiden terpilih. Jadi kalau ada isu-isu di medsos, ya saya anggap itu hanya dinamika saja demikian. Oke, jadi dibantah nih sama Sufmi Dasko. Kalau ada, ini termasuk kalau nggak salah salah satu podcast terkenal ya. Mengatakan bahwa Jokowi masih cawe-cawe tentang penyusunan kabinetnya Pak Prabowo. Ini beberapa kesempatan kan kita dengar sendiri bagaimana wartawan menanyakan tentang susunan kabinet dari Pak Prabowo. Pak Jokowi itu selalu ngejawab, tanyakan ke presiden terpilih karena itu hak prerogatif presiden, kan begitu. Ini juga dikuatin sama Pak Dasko bahwa isu cawe-cawenya Jokowi itu tidak berdasar karena sampai hari ini gak ada yang namanya Pak Jokowi itu ngebahas isi kabinet bersama Pak Prabowo sepengetahuan dari Pak Dasko. Pak Dasko kan orang deket nih, ketua harian DPP Gerindra, partai pemenang Pilpres, ya kan? Gak mungkin kalau gak ada info dari beliau, tapi kemudian dibantah. Tidak ada istilahnya Pak Jokowi itu cawe-cawe. Apalagi sekarang kan yang dimaksud cawe-cawe itu mulai dari menentukan nomenklatur kabinet dan juga isunya itu Pak Jokowi punya kepentingan untuk melarang Pak Prabowo menerima PDIP masuk ke kabinet. Kan gitu. Tapi dibantah nih sama Pak Dasko ya. Ngomong-ngomong soal kabinet juga, kemudian PDIP yang isunya mau masuk ke kabinetnya Pak Prabowo, ini akan jadi sangat lucu. Kan tadi kita udah ngebahas Ibu Puan yang udah nyaman tuh jadi anggota DPR yang kesekian kalinya pun juga untuk kedua kalinya jadi ketua DPR gitu kan. Udah nyaman. Saham Bapak juga udah naik. Kan bagus tuh untuk finansial keluarga ya kan. Anak juga kepilih jadi legislator, jadi anggota dewan. Kan bagus juga tuh. Udah dapat kerjaan si anak ya. Itu kan udah bagus. Tapi kemudian kalau misalkan masih mengusahakan PDIP dapat kursi, Ibu Puan masih dijagokan untuk menggantikan Mas Gibran, ya kali mau masuk ke kabinet tapi sekaligus menggoyang kursi wakil presidennya. Ini dikasih hati minta suruh anggota tubuh itu dikasih semua gitu. Ini maksudnya gimana gitu. Dikomentarin juga oleh M. Kodari. Kalau misalkan PDIP mau masuk ke kabinet ya harusnya cabut gugatan dulu di PT UN. Masuk akal kan? Jadi kayak nggak tahu diri gitu. Tapi sebelum ke sana, gugatan PDI Perjuangan sendiri ke Petun itu sebetulnya tidak mungkin dikabulkan atau tidak boleh dikabulkan. Pertama, yang punya legal standing itu pasangan calon, bukan partai. Karena peserta pemilunya adalah paslon presiden dan wakil presiden. Gitu. Yang kedua, yang digugat itu sebetulnya harus digugat kepada Bawaslu. Artinya ini udah lewat. Ya, ini sama aja dengan ke MK kan? Gitu loh. Ya, Anda kok masukkan yang gugatan-gugatan yang harus di Bawaslu, Anda serahkan kepada MK. Itu udah nggak relevan. Kemarin dikasihkan ke MK, sekarang mau dikasihkan lagi ke Petun. Lebih jauh lagi, ini semua udah diputuskan oleh MK. Anda bisa, bagaimana Anda tiba-tiba Petun menganulir MK? Nah, yang terakhir sebetulnya bahwa gugatannya juga tidak tepat. Karena mengatakan Petun itu, KPU itu salah. Karena dia diberikan sanksi etik ya oleh DKPP. Tapi itu bukan keputusan yang salah untuk menerima Gibran sebagai wakil. Yang dijatuhi keputusan soal kode etik itu adalah bahwa KPU tidak melakukan konsultasi kepada DPR. Tapi pencalonannya itulah ya tetap sah dan legal. Sah ya. Itu soal soal gugatan PDI Perjuangan ke Petun. Kalau menurut saya kalau Bang PDI Perjuangan mau masuk ke dalam, itu tarik tuh gugatan. Sebetulnya gitu Itu ya. kan baik, Saya itu nggak kan tahu nih secara baik. hukum boleh apa enggak ya. Tapi pada dasarnya ya Anda harus tarik. Kalaupun Anda nggak bisa tarik secara legal formal, Anda harus mengatakan di publik bahwa kami menarik gugatan itu. Kami mengakui pemerintahan Prabowo dan Gibran sah. Dan karena itu kami masuk ke dalam. Nah, Kalau Anda nggak menarik itu, artinya Anda masuk ke dalam kabinet yang tidak sah. oh iya bener juga nih.
Kalau misalkan PDIP masih menganggap pemerintahan Prabowo Gibran tidak sah, sedangkan mereka pengen juga masuk ke kabinet, kan itu rumit gitu. Anda menuduh ini nggak sah tapi Anda pengen masuk. Berarti kan Anda mengatakan Anda pengen masuk ke kabinet dari pemerintahan yang tidak sah. Iya kan? Jadi makin lucu dong. Jadi makin lucu. Tapi yang kedua seperti yang saya bilang tadi, jadi nggak tahu diri. Nggak tahu dirinya begini ya. Maksudnya Anda pengen masuk ke kabinet jadi menteri, tapi sekaligus pengen mengatakan bahwa Gibran nggak sah dan digantiin Puan aja. Dikasih menteri juga sekaligus minta jabatan wakil presiden kan gitu. Waduh, semua-muanya aja. Ya kan? Tapi kalau menurut kalian seperti apa? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya.